Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farjahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabihil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wa la hadrati jami' awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wa la hadrati ghadiyatiz zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa hammatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wasana ilaina wa lidabil huquqi alaina wa li zawjatina wa li awladina wa banatina wa zararina wa jami'i masyayikhina wa muallimina mudarrisina wa nakhussu khassatan la hadrati Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wa la hadrati Syekh Al-Imam Al-Habib Al-Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 220. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih berbicara tentang zakat. Dan ini saya katakan ilmu bonus ya. Kitanya bukan orang kaya soalnya ya. Tapi kita pelajari ya, di antara yang kita lihat juga ya, kambing, onta, sapi, kita kagak punya semua tuh ya. Kebun, buah-buahan, korma, anggur, itu juga kagak bisa juga kita miliki. Ya orang Jakarta punya sawah, paling-paling naruh di sono ya, suruh orang kampung. Akhirnya ya kita kasih dana, kadang-kadang kita kasih apa ya, pulang cerita ya Pak tanahnya kena wereng. Ceritanya begitu tuh, coba dah jajalin ya kan, orang kagak ada tetap aja ceritanya kena wereng ya kan, makan belalang ya kan, ada aja ya. Kita miarain kambing lah media pada gitu ya Pak, mati kambingnya, kita tanya kuburannya nggak ada ya kan gitu ya, dijual media pada kita ya. Nah, tuh susahnya nih ilmu yang terkait dengan harta tuh di situ. Apalagi kalau sampai bisa menzakatkannya. Wah, itu dah amanah Allah, udah luar biasa sekali tuh pada orang tersebut. Wa mazada 'ala nisab dan yang lebih daripada nisab khamsati ausukin, yaitu 5 wasak ya. Ukhrija minhu ay azzaidi biqistihi, dikeluarkan daripadanya, daripada yang lebih tadi, biqistihi sesuai dengan ukurannya, walau yasiran sekalipun dikit, li'annahu la waqsa fi ghairil masyiyati, karena untuk ya biji-bijian ini tidak ada waqas ya selain pada binatang ternak. Nih gini waqas nih ya, kambing itu wajib zakatnya 40 ya, punya 41
ya 1 juga. 42, 43, terus ya 1 juga tuh. Ya. Kalaupun nanti mau tambahnya sampai dah misalnya 80, tuh baru 2 tuh kalau udah genep 80. Ya. Jadi di ternak tuh ya wakasnya tuh di situ tuh. Selagi baru sampai 40, ya udah hitungannya dianggap 40. Tapi kalau belum sampai 80 masih dihitung 40 juga gitu. Jadi punya 70, punya 60, ya 50, itu enggak dihitung. Nah, zakatnya 1 gitu. Sekarang kalau beras ya, padi, gandum itu kan biji-bijian tuh, korma, buah-buahan. Ya. Sekarang nih kita panen dapat 5 wasak. 750 kg sesuai dengan yang di buku ya. Atau yang saya catat itu pakai literan 943,56 liter gitu misalnya. Nah, andaikan ya dapatnya nih 5 wasak dapat. Lebihnya jangan banyak-banyak ya, dia 3 kilo aja. Ya, 3 kilo. Jadi akhirnya kalau di buku kita tuh 753 kilo. Tuh yang 3 kilo kena itu. Kehitung jadinya. Ya. Kehitung. Kemarin zakatnya kalau seandainya 750 kalau pas-pasan tuh. Itu bagi 10%. Berarti kan 75 kilonya kalau gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya 753, ya tinggal bagiin aja itu 10%-nya. Bisa jadi 75,3 gram jadi. 75 kilo 3 gram. Jadi wajib kena juga itu walaupun sedikit. Ya. Berbeda dengan ternak. Kalau ternak ya 41, 51, 61, 71. Tuh bedanya di situ. Nah, itu namanya disebut dengan wakas. Jadi kelebihannya sedikit pun tetap wajib dizakatkan ya. Tuh bedanya biji-bijian, buah-buahan ya, itu semuanya berapa saja yang terhitung dalam panen. Yang penting udah masuk 5 wasak ya kan, udah tuh masuk dah tuh dalam hitungan zakat jadinya. Ya pokoknya berapapun setelah di atas 750 kilo itu ya lebihnya wajib dihitung jadi gitu ya. Nanti mungkin kalau baru sekedar kiloannya ya dapatnya graman kali jadinya gitu ya. Pokoknya itu harus masuk dalam bagian zakat gitu. Nah, kalau ternak enggak gitu ya, ternak tuh enggak. Wala zakata fi madunan nisabi ya, tetapi memang tidak ada zakat kalau kurang daripada nisab. Di buku kita ini dikatakan 5 wasak 750 ya. Dapatlah misalnya 745 tuh. Ya. Kalau orang yang saklek gitu, saklek nih, kan disuruhnya 750, dapatnya 745, kagak zakat udah. Emang belum sampai nisabnya, walaupun kurangnya berapa? 5 kilo lagi gitu. Bagi yang saklek, enggak, ini kan belum dapat 750. Yang diperintahin kan kalau udah 750 gitu ya kan. Tapi bagi yang baik sih ya tentunya biarinlah kurang 5 kilo, hitung aja semuanya gitu ya. Sama kayak kita, mungkin saking baiknya kali kita, yang namanya zakat fitrah kan disuruhnya 3,5 liter. Gimana ngitungnya? Jadi ribet gitu, 3,5 ya kan? Sisanya setengah liter lagi, mendingan genapin jadi 4 liter akhirnya. Rata-rata kan kita begitu rata-rata ya, daripada nyusah-nyusahin 3,5 gitu. Kalau kita yang istilahnya ini beli beras sendiri nih, bukan beli di masjid gitu, yang disiapin masjid, itu pasti tuh ya beli beras sendiri. Ada keluarga misalnya ya suami, istri, anak 2, udah beliin 4 liter semua gitu ya kan, biar ngitungnya gampang gitu.
Nah itu ya seperti itu ini hanya aturannya begitu. Li khabari syaikhaini berdasarkan hadis dari riwayat Bukhari Muslim. Mana laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqah. Ya. Tidak ada sedekah, ya, tidak ada sedekah, mestinya begitu. Tidak ada zakat pada penghasilan ya kurang dari 5 wasak. Ya, jadi yang dihitung dengan wasak buah-buahan, biji-bijian ya. Nah, itu betul-betul harus sampai 5 wasak, yaitu 750 kilo. Ya, kalau orang tadi lagi saya katakan orang yang detil, orang yang ini gitu, ya kan, kurang 1 kilo aja, enggak, itu namanya belum sampai nisab namanya. Tapi nanti akibatnya 751, ya 751 yang 1 kilo kehitung jadinya itu. Nah ini perlu diperhatikan nih, enggak boleh, ya, ini dapatnya 755, yang 5 jangan disedekain, nggak bisa tuh. Hati-hati tuh. Nanti dianggap ya yang 5 itu ya ada dianggap makan anak harta orang yang harta orang mustahik jadinya begitu ya. Nggak boleh, harus dimasukkan ke ya zakat harta yang disakatkan. Nah, illa ayyatatawwa'a, kecuali kalau dia mau ya berbuat sunnah, berbuat baik. Ya, berbuat dermawan. Artinya apa? Biarinlah ya kurang dari 5 wasak ya. Berapa kek pokoknya penghasilannya, yang penting hasil dah begitu ya kan. Keluarin dah sesuai dengan aturannya, karena sawahnya ini dialiri dengan aliran air dari sungai sehingga tidak perlu biaya ya kan, jadi tinggi tuh nilai zakatnya 10%-nya ya. Udah keluarin 10%. Walaupun tidak sah ya, tidak disebutlah sebenarnya, tidak disebut sebagai zakat, tapi itu namanya perbuatan tatawu gitu. Dia cuma dapat 500 kilo gitu. Ya, dia cuma dapat 500 kilo. Udah keluarin 1/10-nya ya. 50 kilo keluarin sebagai sedekah ya. Makanya di sini lebih layak disebut sedekah sih. Sebab kalau menyebutnya sedekah tuh bisa menjaga-jaga jadinya ya. Kalau mencapai nisab masuk sedekah itu makna zakat, tapi kalau di bawah nisab maka sedekah boleh dipakai jadinya gitu ya. Dalam Al-Qur'an begitu juga, innamas shadaqatu lil fuqara ya. Padahal makna daripada sedekah di situ adalah zakat ya gitu. Nah, mungkin ini menjaga-jaga manakala ya tidak masuk dalam kategori zakat, boleh masukin dalam kategori sedekah gitu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan siapa saja yang berbuat kebaikan ya, yang melakukan tindakan kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun ya, maha berterima kasih, syakirun alim, maha mengetahui. Kalau dikatakan syakirun itu sebenarnya kan bersyukur ya artinya ya. Berarti kalau kita maknai apa adanya dulu dah, Allah maha berterima kasih. Berterima kasihnya apa tuh? Betapa senangnya Allah melihat ada hambanya yang mau berbuat tatawwu, berbuat dermawan ya. Dia belum terkena kewajiban untuk zakat, tapi menilai hartanya dengan penilaian zakat. Ya begitu. Allah sangat berterima kasih. Wah, aku punya hamba, dia belum terkena kewajiban zakat, tapi sudah menghitung pengeluaran untuk sedekahnya seperti pengeluaran zakat. Ya, tadi ada hamba petani ya, hasilnya belum mencapai 5 wasak, tapi dia tetap mengeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan zakat. Karena diairi dengan air gratis, maka dikeluarin 1/10-nya begitu. Nah,
Di situ tuh Allah menunjukkan rasa terima kasihnya, maka Allah disebut dengan syakir. Maka setiap kali kita berbuat yang terbaik, ya, padahal di situ bukan tempatnya kita tuh, ya, maka Allah disitulah disebut dengan syakir namanya. Allah aja berterima kasih tuh begitu. Nah, maka ya atas ini kita penting tuh untuk bertindak dan melakukan sesuatu yang terbaik walaupun sebenarnya itu bukan kelas kita. Ya. Kalau kita hitung-hitung nih, zakat mal, ya, zakat mal itu kan 2,5% gitu ya. Nah, zakat mal itu 2,5%. Patokannya patokan emas, patokan harta itu kalau udah sekitar 63 atau 63,6. Ada yang mencapainya 85, itu paling tingginya. Gram. Anggap sekarang kalau orang punya emas 64 gram, udah kena zakat berarti itu ya. Nah, zakatnya mungkin 2,5%-nya. Ya, udah kalau gitu hargain aja emasnya. 1 gram 1 juta. Berarti dia punya uang kalau gitu 64 juta. Kali 64 juta kali 2,5%. Keluarin tuh atas pemilikan emas yang dimiliki. Ini sekarang kita buru-buru punya sampai 64 gram. Mas kawin bini kita aja kita jual. Ingat nggak? Ngalamin gitu ya? Jujur kalau saya sih itu, ya, karena pada waktu itu mau pindah gitu, mau ngontrak, tuh kompor belum punya, panci belum punya, seteleng tahu seteleng ya? Seteleng belum punya, jual mas kawin. Jadi yang tadinya emas sekian puluh gram gitu berubah tuh jadi panci, jadi kompor, ya kan? Gimana kita mau sedekah dengan emas gitu ya kan? Yang ada aja kita jual gitu. Nah, berarti kan kita kagak mampu. Tapi jangan merasa mentang-mentang gitu. Lah, gua kan belum kena kewajiban. Jangan begitu. Sekalipun kita belum sampai tingkat kewajiban untuk mengeluarkan zakat gitu, maka yang baik mari atau biasakan untuk mengeluarkan pendapatan kita seharga hitungan zakat gitu. Ya. Kita punya gaji nih 3 juta gitu kan. Ya, 3 juta. Itu kan kalau kita hitung per sejutanya kan 25.000 doang tuh gitu ya. Nah, dapat penghasilannya 3 juta. Keluar duit kita 3 juta tuh gaji ke apaan kayak gitu misalnya, berdapat gitu tuh. Udah jangan tunda-tunda, jangan lama-lama, keluarin 75.000-nya untuk niatin sebagai sedekah gitu. Mau ngasih siapa kek, yang paling pantas tentu orang tua dah, paling dekat gitu kan, yang paling baik. Kasih orang tua, ya, kasih saudara, yang paling dekat, yang paling bagus tuh begitu, ya kan? Siapa nih diantara orang tua kita, saudara kita yang paling membutuhkan, ya kan? Kasih dia. Ya, bersedekah kepada keluarga itu nilainya 2, jadi ada sedekahnya dan ada silaturahimnya gitu. Kalau dia udah pada kaya, cari dah teman dekat, ya. Jangan nyari selalu anak yatim gitu yang kita kagak mami kita gitu, ya. Bukannya nggak bagus. Yang paling bagus tuh orang yang terdekat dengan kita gitu, ya kan? Ya bahasanya sih kita bukan nyari balasan dari dia, tapi sangat memungkinkan kalau orang dekat dengan kita baik sama dia, giliran kita susah nanti dia nggak bakalan lupa sama kita, gitu aja, ya. Ya mohon maaf nih, kalau ente ngasih sama anak yatim entah anak siapa lah begitu, giliran ente susah ditulungi sama yatim gitu, ya kan? Orang dikagak kenal sama lo gitu, begitu jadinya bahasanya, ya. Ya kira-kira begitu aja dah. Namanya ini kita manusia kelas dasar dah bahasanya, ya. Masih ada harap-harapan kalau kita bersedekah, kita berbuat baik, mudah-mudahan aja ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, kan begitu. Itu kan wajar tuh, manusiawi yang kayak begitu. Bagi kelas-kelas kita nih begitu. Nah, maka cari dalam hal bersedekah tersebut tadi itu ya orang tua, keluarga, teman dekat, yang tentunya teman dekat tersebut juga memang pantas untuk kita berikan gitu, ya. Kalau udah kagak ada baru dah gitu. Makanya kalau kita baca ayat Al-Qur'an
Anak yatim itu kagak ada yang diwajibin untuk dikasih sedekah gitu. Baca dah ayatnya, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal yatama, nggak ada di situ ya. Kenapa wal yatama nggak ada? Karena sangat memungkinkan dia nanti dimasukkan kepada kelompok masakin. Kalau disebut wal yatama gitu misalnya, berapa itu? Ternyata ada anak miliarder, babenya mati, ya kan? Lah anaknya kan dapat warisan kalau gitu. Anaknya masih kecil tuh, yatim juga, ya kan? Mau nggak mau tuh kita harus ngasih miliarder, anak yatim pas dibagi-bagi hartanya dapat 3 miliar dia itu. Masih 2 tahun, masih 5 tahun, ya kan, anaknya dapat masing-masing 5 miliar. Mau kasih dia itu 200.000. Diketawain gitu, bang, duit gua mah masih ada 5 miliar, lu ngasih 200.000 kalau gitu jadinya. Nah, iya, tapi jarang sih yang begitu, iya. Ada saya kira anak yatim yang kayak gitu, ya, ada yang memang pas dia jadi yatim itu warisannya banyak begitu. Maka ya, yatim tidak masuk dalam kategori orang yang dizakatkan atau disedekahkan, karena dia nanti masuk dalam fuqara atau masakin gitu. Nah, di situ tuh pentingnya syakirun tuh, ya. Alim, Allah tahu, benar tuh. Allah akan tahu, wih, nih dia nih, hamba saya, ya, belum waktunya zakat, saya tahu. Saya kasih penghasilan terbatas, tetapi dia, ya, mengeluarkan dananya untuk seperti orang yang berzakat. Mestinya penghasilannya 64 juta baru ada zakatnya, dia 3 juta aja udah ngeluarin zakat, kira-kira begitu. Ya, betapa aku tidak berterima kasih kepada hambaku yang seperti ini. Makanya disebut dengan syakirun alim. Maka kita mantes-mantesin dah coba, ya. Mantes-mantesin tuh nempatin diri seperti orang yang mampu tuh, seperti itu, ya. Kalau kita punya penghasilan, dapat nih, ya, berapa juta nih kita dapat? Hitung aja per sejutanya itu 25.000. Keluarinlah buru-buru, ya, kasih orang-orang terdekat kita, orang-orang terbaik kita begitu. Ai man fa'ala ghairul muftaradi alaihi, yaitu siapa saja orang yang melakukan, ya, pada sesuatu yang bukan diwajibkan baginya, min zakatin wa salatin, ya, dalam bentuk zakat, salat, tawaf, wa ghairiha, dan lain sebagainya, min anwa'i ta'at, dari macam-macam taat, fa innallaha mujazin, maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan bi amalihi, terhadap amalnya. Jadi syakirun itu disebut dengan artinya mujazin. Alimum bi niyatihi, Allah Maha mengetahui, ya, dengan segala niatnya. Jadi kalau kita ngeluarin zakat dah bahasanya tuh, walaupun duit kita baru 3 juta, Allah tahu. Wah, nih hamba, ya, walaupun duitnya baru 3 juta gajinya, tapi dia udah niat ngeluarin zakat. Padahal kan belum sampai nisab, ya kan? 3 juta ke 64 juta, bah, masih jauh. Kalau orang dulu bilang tangeh masih, ya kan? Masih jauh banget itu. Kalau setengahnya dah, ya, 30 juta gitu dapatnya, masih cakep juga. Ini baru gaji 3 juta, ya kan? Tapi punya kehendak untuk mengeluarkan setingkat yang 63 juta gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Maka Allah syakirun dan alim. Kalau dimaknai dengan apa maknanya begitu? Syakir berarti Allah sangat berterima kasih kepada hamba yang belum seharusnya melaksanakan kewajiban seperti ini, tapi dia sudah melaksanakannya. Dan Allah Maha mengetahui, ya, niatnya, keinginannya, ya, untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Wa syukru minallahi, dan syukur dari Allah Ta'ala, ayyu'tiya fawqa ma yastahiqu, ya, dimaknai bahwa, ya, Allah memberi di atas apa yang menjadi, ya, keharusannya begitu. Ya, haknya ini dia seapa gitu, ya. Nah, lalu diberinya lebih daripada itu. Nah, itu syukurnya Allah tuh seperti itu. Taruh dah, ya, Anda ini orang bersedekah dalam bentuk zakat, ya,
duitnya harus 60 juta sekian, lembangnya 64 juta. Itu orang yang berzakat tadi itu anggap pahalanya ya 100 gitu misalnya. Dia keluarin zakatnya, Allah balas ya. Wah, ini dia nilainya 100. Itu 100 nilai tinggi dah begitu ya. Ternyata ada hamba juga ya yang belum punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena memang duitnya belum sampai nisab. Tapi perilakunya sama seperti orang yang sudah mencapai nisab. Duitnya 3 juta, dikeluarin juga 2,5%-nya sebagaimana mengeluarkan 2,5% bagi orang-orang yang terkena nisab. Nah, maka bisa jadi Allah tetap menilai kita 100 sebagaimana juga Allah menilai 100 bagi orang yang memang punya kewajiban mengeluarkan zakat. Tuh, kira-kira seperti itu. Berarti kan kita namanya walaupun tidak sempurna di dalam syarat zakatnya, tapi sempurna di dalam mendapatkan pahalanya. Di situ namanya Allah disebut dengan syakir. Yashkurul yasira, di mana Allah ya bersyukur atas ketaatan yang sedikit, wa yu'til katsira, dan memberikan ya balasan atau pahala atau ya nikmat yang lebih banyak. Afada dzalika al-Baghawi, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi. Nah, disitulah ya kelebihan manakala kita melakukan ibadah. Nanti dikiaskan yang lainnya. Dalam hal apa? Dalam hal sholat misalnya, ya. Upayain paling tidak yang namanya sunnah rawatib itu jangan sampai ditinggal. Kalau tidak ada hal-hal yang memang memberatkan bagi kita, sakit atau dikejar-kejar waktu melaksanakan tugas gitu misalnya. Kalau normal gitu waktunya, itu yang namanya salat rawatib jangan sampai ditinggal. Naikin lagi ya salat duha. Enggak usah banyak-banyak, 2 rakaat setiap hari jauh lebih baik setiap hari 2 rakaat terus menerus daripada ya pernah ngerjain sholat duha sampai 12 rakaat sekali-kalinya dah tuh, habis gitu udah ya kan gagal-gagal lagi gitu ya kan. Jangan begitu ya. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, ya. Amal ya ibadah yang Allah sukai adalah yang terus menerus sekalipun sedikit, dawam terus menerus walaupun sedikit gitu. Daripada banyak berhenti habis gitu ya kan. Begitu juga sholat malam, tambahin lagi. Ini kalau dilihat-lihat bagi kita yang masih muda-muda tuh begitu, duha kayaknya belum pantasnya, tahajud kayaknya belum pantas nih, tapi udah dikerjain tuh sama dia. Nah di situ tuh Allah akan menunjukkan syakirun kepada kita tuh begitu ya. Nah ini penting nih untuk kita bikinin ya istilahnya tabungan kita dah ya, investasi kita. Yang pantasnya kan yang begitu kan dilakukan sama orang tua-tuaan tuh begitu. Ya gitu ya kan, kita belum waktunya, masih demen begadang, masih demen main gaplek kali begitu ya kan, dan lain sebagainya. Ternyata duha masih dikerjakan, witir masih dikerjakan, rawatib masih dikerjakan. Wah di situ tuh Allah syakirun ya kepada hambanya yang seperti itu. Wa amma zahabu, adapun emas, fanisabuhu 20 mithqalan, maka nisabnya, batas minimalnya adalah 20 mithqalan. Ya, di sini katanya 85 gram. Ada yang menghitungnya dari 63-an tuh ya, dari 63. Kalau isi 85 kita anggap inilah paling tinggi kali dah pendapat yang ada. Khalisatun ya, yang murni emasnya. Biwazni Makkah tahdidan, dengan timbangan batasan timbangan Mekah yang pasti. Jadi emasnya nggak boleh emas campuran ya. Berarti kalau gitu emas yang 24 karat nih kalau begitu ya. Dan kita punya yang sudah sampai 85 gram tuh ya,
Ya, kalau 1 gramnya 1 juta, ya berarti kalau kita kurskan dengan rupiah, maka kita harus punya uang 85 juta kalau begitu. Punya 85 juta di luar, ya, di luar yang kita pakai buat kebutuhan sehari-hari. Emang 85 juta itu ada gitu. Ya, itu udah masuk tuh kalau begitu, ya. Sama sudah seperti orang yang memiliki 85 gram gitu. Nah, maka kita kalau seandainya melakukan kayak begini, pantas kalau akhirnya Allah berterima kasih tuh kepada kita, ya. Punya uang 85 gram emas atau 85 juta uang disedekahkan atau dizakatkan tuh, ya. Allah menunjukkan kepada dirinya, ya, kepada hambanya bahwa dirinya adalah diri Allah tuh sebagai orang yang berterima kasih karena mau melaksanakan hal yang sedemikian. Wal mithqalu, dan berat misqal itnatani wa sab'una habbatan minasyair. Ya. Kalau dihitung itu kira-kira di sini 72 biji gandum, ya. Jadi gandum kalau dihitung, ya, itu ada 72 biji. Nah, itu katanya beratnya sama dengan 1 mithqal. Tapi kan di sini dibutuhkan 20, ya. 20 mithqal. Maka 1 mithqal 72 biji kali 20 kalau gitu, ya. Kali 20 berarti berapa? 144, ya. 144 biji gandum gitu. 144 biji gandum kalau kita timbang dengan emas tuh, itulah yang disebut dengan 1 mithqal. Betul ya? 144 ya? Hah? 72, oh kali 20 ya? Iya, iya. Berapa? 142, 1420 biji gitu ya? Hah? Kali 20, 72 kali 20. Ya kan? Kan tadi 20 miskol. 1 miskolnya 72 gitu. Ya, oke, 1440 biji gandum gitu, ya. Gandumnya gandum yang benar nih, bukan gandum yang kosong gitu ya. Kalau gandum kosong ya salah, jadi ya gandum yang memang bersih begitu, ya. Nah, disamakan juga dengan wahwa arba'atun wa ishruna qirat, ya. Kalau sudah mencapai 20 miskol itu disamakan juga dengan 24 qirat namanya. Qala Al-Hisni, berkata Syekh Al-Hisni, wal mithqal, timbangan miskal, lam yukhtalaf qadruhu, tidak lagi diperselisihkan ukurannya, fil jahiliyati, baik pada masa jahiliyah, wala fil Islam, dan juga tidak diperselisihkan ketika sudah masuk ajaran Islam. Jadi ini kan timbangan tidak ada hukumnya dengan, tidak ada kaitan dengan agama. Emang sekilo kalau agama Islam sekian, kalau orang kafir sekian, enggak, ya. Udah internasional, di mana juga sekilo, ibaratnya segitu, gitu, ya. Baik orang kafir maupun orang Islam sama, gitu. Wahada takdir, dan ukuran ini ala sabilit tahdid, ya, dengan jalan pembatasan yang pasti. Jadi udah enggak di kurang lebihnya itu udah enggak ada lagi, emang udah segitu, gitu, ya. Ya tinggal lagi nanti, karena ini hitungannya adalah, ya, miskol, terus hitungannya juga qirat. Nah, itu mesti dicari kalau begitu, ya. 1 miskol itu berapa gram misalnya, ya. 1 qirat berapa gram, itu aja tinggal dikembalikan lagi seperti itu. Walaupun di sini sudah ada sih batasannya tadi itu 85 gram. Hatta launa qasahabatan, andaikan, ya, andaikan, sehingga seandainya kurang 1 biji, au ba'du habbatin, atau setengah biji gitu, fala zakata, maka tidak ada zakatnya. Wa in raja rawajan nisabit tami, meskipun bernilai harga menyamai nilai harga 1 nisab yang sempurna, ya, zada ala tami au zada ala tami, atau bahkan melampaui yang sempurna, li jaudati nau'ihi, karena bagusnya macamnya. Jadi gini,
Tadi kalau kita pakai gandum jumlahnya 1440. Nah, ternyata kita baru punya emas seberat 1439,5 gandum. Tuh, kan kecil banget tuh begitu ya. Nah, ini segini aja nih udah nggak boleh. Artinya nggak disebut mencapai nisab tuh begitu. Artinya kalau kita baru punya 1439,5 itu dianggap kita belum punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat emasnya. Itu segitu. Segitu detailnya tuh. Nah, bagi orang yang bakhil emang iya banget nih. Wah, ya kalau gitu mah potong aja. Setiap ada nisab dan setiap ada haul, ya potong setengah. Gagal lagi zakatnya, ya kan gitu. Bagi yang bakhil nih ya. Tapi kalau pengen ngelihat Allah bersyukur sama kita, jangan sampai nunggu ya, jangan sampai nunggu mempunyai 1440 biji gandum. Ya, berapa aja dah kalau kita punya emas ya, kita buat simpen-simpenan tuh. Ya, buat jaga-jaga. Nih emas kita ada sekian gram nih. Kalau dijual sekian juta. Udah ya. Hitung tuh, ambil duit sekian ratus ribu, niatin untuk zakatin emas yang kita simpan. Nanti ini ada ketentuan ya, emas yang kita zakatkan adalah emas yang disimpan, bukan emas yang dipakai sebagai perhiasan ya. Dan perhiasan yang masih normal ya, bini itu emasnya taruh dah di cincinnya itu 5 gram, cincin kanan 5 gram, anting 5 gram, 2 ya kan, terus mana lagi tuh rantai 10 gram. Itu hal yang wajar tuh. Kalau gelangnya udah 2 kilo, nah itu udah kurang ajar kalau begitu namanya ya. Nah itu udah ada zakatnya. Nah kalau emas yang disimpan walaupun bentuknya perhiasan tapi jadi barang simpenan, nah itu kena juga jadinya. Jadi ada yang dipakai lain, yang disimpan juga lain. Yang disimpan tuh nanti yang terkena walaupun bentuknya perhiasan. Yang disimpan cincin, ya gelang, tapi disimpan nggak dipakai, nanti jadi kena tuh ya kalau sudah sampai nisab. Tapi berapapun yang dipakai normal, ya dipakai buat perhiasan normal, utuh nih. Kalau dia pakai tuh cincin dipakai, anting dipakai, rantai dipakai, sampai gelang kaki dipakai juga. Tapi normal, ya beratnya nggak melampaui batas yang kagak orang lihat nggak pantas gitu, nggak ada 10 gram dah yang paling beratnya gitu ya kan. Kalau cincin 10 gram kan udah 20, anting 2 ya udah 20, itu udah 40 ya kan gitu. Terus gelang kaki udah 2 ya kan, udah 80 tuh. Itu tapi orang bilang ya 10 gram sih mah kecil ya kan, normal walaupun akhirnya di badannya itu ada 100 gram gitu. 100 gram baru ya, belum 1 kilo gitu. Itu masih dianggap wajar, dan apabila itu terus dipakai maka itu namanya al-zahab al-hulli, namanya emas perhiasan yang dipakai. Nah, tapi kalau emas yang disimpan, nah itu nanti dihitung tuh ya gitu. Nah, sekarang gini juga. Emas yang normal ya, jumlahnya tadi tuh 1440. Ya, sekarang ternyata emas yang kita miliki itu hanya ya taruh dah 1400 aja. Kurangnya 40 masih banyak. Tapi kita punya mutu emas yang kualitas cakep gitu, ya, bagus. Kalau dihargain bahkan itu bisa mencapai 2 kali lipat emas yang biasa. Ya, dari segi harga tuh. Itu pun tidak terkena zakat. Karena tidak dilihat dari jenis bagusnya gitu. Tapi yang dilihat adalah beratnya gitu, ya. Walaupun punya ya 1400 kurang gitu, 1400 dah gitu. Harganya mencapai 2 kali lipat yang 1440, ini yang 1400 belum terkena zakat. Ya.
tetap ya emas jelek, bahasanya nih emas jelek ambil emas cakep gitu, yang penting murni dah gitu ya. Kalau sudah mencapai 1440 biji gandum, maka dia baru terkena ya, dan tetap nilainya sama. Walaupun ada yang punya 1440 ya harga 2 kali lipat, yang lain 1 kali lipat gitu, nggak dinilai dari harganya, tapi dinilai dari berat yang dipunyanya dan terus murninya gitu. Bisa jadi nih emasnya Indonesia dengan emas di luar negeri bisa jadi mutunya berbeda. Tapi kalau sama-sama murni emas, itu timbangannya seperti itu ya. Kita orang Indonesia punya emas sebanyak 1440 biji. Orang luar negeri ya punya emas gitu juga 1440, tapi harga di luar negeri 3 kali lipat dengan harga di Indonesia. Bukan harganya, bukan mutunya, tapi beratnya tadi itu yang dinilai ya. Walau naqasa fi ba'dil mawazini ya, walaupun kurang pada sebagian timbangan, watama fi ba'diha, dan sempurna pada yang lain. Pokoknya kalau belum sampai 1440 biji gandum mau kurang di timbangan yang satu, mau lebih di timbangan yang lain, enggak terkena gitu. Harus pas dulu 1440 gandum gitu. Fasahihu, yang sahih, annahu la zakata fihi, maka tidak ada zakat di dalamnya. Wa qata'a bihi jama'atun, dan yang demikian itu juga sudah ditetapkan oleh ya ulama secara berjamaah. Wala zakata fil maghsyushi minadz zahab, dan tidak ada zakat pada yang bercampur-campur ya dari emas. Hatta yablughal khalisu minhu 20 mithqalan, kecuali kalau campuran yang murninya mencapai 20 mithqal. Nah, sekarang gini, ada bahan atau barang tambang yang apabila dicampur dengan emas itu bisa nyatu gitu. Akhirnya anggaplah kuningan nih ya, kuningan kan bentuknya sama itu emas, dilebur ya emas tadi itu anggaplah 1000 biji, 440 bijinya adalah kuningan, campur tuh, akhirnya beratnya mencapai 1440 gitu. Apakah ini terkena zakat? Enggak, karena seberat 144 ya 1440 biji itu karena dicampur dengan kuningan gitu. Beratnya sih mencapai itu ya 20 miskal, tapi isinya gabungan atau campuran emas dengan kuningan. Nah, sekarang kalau emasnya tetap 1440 dicampur lagi dengan kuningan baru kena gitu ya. Misalnya supaya jadi bagus nih, emas 24 karat itu katanya lembek jadinya begitu. Akhirnya dilebur. Ya, emasnya ada sesuai dengan itu 20 miskal, 1440 butir gandum dicampur dengan kuningan, ya, anggaplah setengahnya ya 700 misalnya begitu. Lebur jadi satu, tapi emasnya udah mencapai 20 miskal. Nah, itu terkena zakat karena memang dari dasarnya emasnya udah sampai nisabnya gitu. Tapi kalau emasnya nggak mencapai nisab, digabung dengan kuningan, akhirnya sampai nisab, ya beratnya sampai nisab tuh ya, tapi hasilnya adalah percampuran emas dengan kuningan, nggak terkena zakat karena belum sampai nisab. Wahina idin fatajibu wa yukhraju minal khalisi. Ketika emasnya itu memang udah 20 miskal dicampur dengan yang lain, yang wajib dikeluarkannya adalah hanya berdasarkan yang murni saja. Jadi yang murni aja tuh yang dikeluarin. Sekarang mencapai miskal 20 miskalnya udah tuh campurin dengan kuningan ya, taruh dah supaya jadi keras begitu tuh, bagusnya tuh campurin dengan 500 biji gandum gitu ya, jadi 1440 udah tuh 20 miskal, tambahin 500 ya biji kuningan
ya, campur. Nanti yang dikeluarin zakatnya yang 1440 aja ya, yang kuningannya enggak gitu ya. Kalau ukhrija minal maghsyus, kalau dia mengeluarkan ya dari yang campuran, fasyartu ayyablughal khalisu minhu qadral wajibi. Maka syaratnya pun harus yang dikeluarkannya itu mencapai ya, yang murninya itu mencapai nilai yang telah diwajibkan. Ya, sekali lagi akhirnya berapapun campurannya ya, yang murninya itu harus tetap sampai 20 miskal ya, timbangannya itu. Dan yang dikeluarkan bukan yang campurannya ya, yang murninya gitu. Nah, ini peraturan yang memang harus ditetapkan. Kan bisa jadi orang begini nih, bagaimana supaya ngeluarin zakat emasnya lebih ringan gitu ya. Akhirnya benar sih 20 miskal ya dicampur dengan taruh dah 10 miskal gitu. Tapi 10 miskalnya kuningan. Gabung ya, aduk dah, campur. Lalu akhirnya yang dikeluarin adalah yang campuran antara emas dengan kuningan. Kan bisa jadi emasnya jadi dikit dong kalau begitu. Ya, nggak murni 2,5%-nya kalau begitu. Nah, tujuan kayak begini itu dianggap menyalahi aturan ya. Karena akhirnya kalau dihitung-hitung 20 miskal kali 2,5% ya, itu nanti ketika dicampur dengan kuningan nggak mencapai nilai seperti itu. Nah, itu akibatnya dianggap berkhianat lagi tuh ya, dengan harta yang seharusnya dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Wal fitah. Al-Fatihah. Iya, karena aku Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin wa sur'atal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min wal khair. Wa la taj'alna wa yahmin al-syarri wad dhair wa tah qulubana qulubal arifin. Wahdina wa yam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi